La raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk dan hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini adalah ayat pertama dan ayat yang kedua di dalam Al-Qur'anul Karim setelah surat Al-Fatihah. Menunjukkan betapa penting dan betapa tinggi ayat ini bagi kita kaum muslimin. Di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa akidah umat Islam tentang Al-Quran dan terhadap Al-Quran adalah la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada sekecil bentuk keraguan tentang Al-Quran. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, la di sini disebut dengan la an-nafiyatul lil jins. La yang berfungsi untuk menafikan semua jenis keraguan. Lalu Allah tegaskan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk dan hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Ini prinsip dan akidah kita sebagai umat Islam. Tidak boleh ditawar. Tidak boleh bergeser. Apapun yang dikatakan Al-Quran baik, yakini baik. Tidak perlu diragukan. Jangan diragukan sedikit pun. Apa yang disebut Al-Quran buruk, pasti itu buruk. Dan tidak boleh kita meragukan keterangan dari Al-Quranul Karim. Maka alangkah sakit hatinya. Dan kita sebagai umat Islam mestinya tersinggung ketika menyaksikan kenyataan beberapa tahun yang lalu. Meskipun kejadian itu sudah selesai, akan tetapi pemikiran dan ideologi itu tentu masih ada. Karena pemikiran seperti itu pun sudah pernah ada sejak zaman dahulu. Yang saya maksud adalah peristiwa 4 atau 5 tahun yang lalu ketika seorang dosen di salah satu universitas Islam di daerah Jawa Timur, di hadapan mahasiswa-mahasiswinya, sang dosen ini mengambil mushaf Al-Quran lalu diinjak-injak dengan kakinya. Nauzubillah min dzalik. Itu pun sambil dia melecehkan di hadapan mahasiswa dan mahasiswinya. Ia mengatakan Al-Quran ini sama dengan buku-buku yang lain, karya manusia biasa. Diinjak-injak. Mahasiswa dan mahasiswinya pun diam. Reaksi itu justru berasal dari luar kampus, menuntut kepada Dewan Dosen dan Senat Pengajar untuk melakukan tindakan tegasnya, meskipun akhirnya dikeluarkan. Tetapi yang jelas pemikiran itu tidak akan habis dan berhenti. Ketika dia dikeluarkan, apakah kemudian dia berhenti dari cara berpikirnya seperti itu? Jawabannya tidak. Kalau menurut hukum Islam, orang seperti ini harus diminta taubatnya, diberi waktu 3 hari 3 malam, taubat ataukah tidak. Kalau tidak, penggal kepalanya, selesai. Tetapi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala, yang menjadi titik pembahasan kita adalah munculnya kelompok-kelompok di dalam Islam yang menisbatkan dirinya kepada Islam tetapi tidak menghormati dan tidak memuliakan Al-Quran sebagaimana mestinya.
Beberapa waktu yang lalu muncul lagi gerakan dan pemikiran yang baru, mengusung pemahaman bahwa Al-Quran itu hanyalah produk budaya semata. Kalimatnya seperti itu, produk budaya. Mereka meyakini bahwa kondisi masyarakat Arab jahiliyah saat itu yang penuh dengan kejahatan, keburukan, segala macam bentuk dosa. Nah, lalu muncul Al-Quran untuk memperbaiki budaya dan tradisi mereka. Sangat bertentangan sekali dengan akidah umat Islam yang sejak awal kita membuka Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa jadinya orang semacam ini hidup di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Sabir yang hanya mempertanyakan makna wadzariyati dzarwa fal hamilati wiqra. Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menanyakan ayat-ayat yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna di balik itu secara tegas. Karena ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sampai kita pun tidak mengetahui maknanya, seperti Alif Lam Mim, Qaf, Shad, ya, Tasin. Ketika Sabigh menanyakannya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjukkan sikap sesungguhnya kepada orang yang mempertanyakan Al-Quran, yang meragukan Al-Quran, apalagi melecehkan Al-Quran, seperti tindakan dua orang yang telah kita sebutkan di depan tadi. Umar bin Khattab memberikan contoh, Sabigh dipanggil, dipukul menggunakan pelepah-pelepah kurma sampai berdarah. Sabigh sampai mengatakan, aku bertaubat wahai Umar, aku bertaubat wahai Umar. Tetapi pernyataan seperti itu belum cukup. Diasingkan dia selama 2 tahun. Tidak boleh diajak berbicara. Selama 2 tahun. Sampai akhirnya ada tim khusus yang dibentuk untuk memastikan bahwa Sabigh telah bertaubat. Hanya bertanya tentang ayat-ayat Allah. Hakikatnya. Padahal para sahabat saat itu tidak membahasnya. Apalagi orang yang menginjak-injak Al-Quran, yang mengatakan Al-Quran itu hanyalah produk budaya manusia biasa. Na'udzubillah. Sebenarnya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala, pemahaman yang seperti ini, pemikiran seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang membenci dan menghalang-halangi dakwah Islam, mereka mengatakan Al-Quran itu hanya syair belaka. Allah mengatakan, wa ma huwa biqauli syairin. Al-Quran itu bukan ucapan seorang penyair. Ada lagi yang menuduh Al-Quran yang disampaikan Muhammad itu hanyalah hasil tenung, mantra-mantra tukang sihir. Allah membantah dalam ayatnya, wa ma huwa biqauli kahin. Al-Quran itu bukan ucapan seorang dukun paranormal ataupun tukang sihir, bukan. Ada lagi kelompok lain di zaman Nabi Muhammad SAW yang menuduh bahwa Al-Quran itu diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW bukan dari Allah, tetapi hasil belajar kepada salah seorang pendeta Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah kedudukan ini, membantah tuduhan ini. Lisanul ladzi yulhiduna ilahi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Allah menyatakan seperti itu dalam Al-Qur'anil Karim. Mereka yang menuduh Al-Qur'an itu diperoleh Muhammad dari orang ajam, padahal Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah an-nabiyyul ummi. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang tidak mengerti baca tulis. Kalau bagi kita tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, itu poin negatif, ya kan? Kredit kita turun drastis. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis bagi kita adalah aib, cacat dan celah. Tetapi untuk Nabi Muhammad justru
keistimewaan. Karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Artinya Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika tuduhan ini muncul, Muhammad itu belajar dari orang lain, ahlul kitab. Bagaimana mungkin Muhammad belajar dari orang lain, membaca dan menulis saja tidak bisa? Kan begitu. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekali lagi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, pemikiran seperti ini yang menyerang eksistensi Al-Quran itu bukan hal yang baru. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kita dan akan terus. Kasus pemalsuan Al-Quran tiap waktu selalu ada. Dengan cara dan metode yang berbeda-beda. Beberapa tahun yang lalu, Al-Quran palsu itu disebarluaskan di antara jamaah-jamaah haji di Arab Saudi. Yang dinamakan dengan Al-Furqanul Haq. Yang menulisnya adalah orang-orang kafir. Nama-nama suratnya dibuat-buat sendiri. Menggunakan bahasa Arab. Yang nulis orang kafir loh. Orang kafir dari Eropa, bukan dari orang Arab. Menggunakan, tapi di situ ditegaskan bahwa jihad itu tidak ada, poligami itu tidak ada, dan beberapa prinsip-prinsip Islam lainnya itu dibatalkan di dalam Al-Quran palsu tersebut. Tersebar. Orang awam yang tidak mengerti apa-apa mudah terpengaruh. Dia baca seolah-olah itu dan dia meyakini sebagai Al-Quran, padahal bukan Al-Quran. Oh, jangankan orang awam, kita yang termasuk rajin-rajin belajar dan ngaji ini, kalau misalnya ditanya tentang satu ayat saja, kadang-kadang kita tidak bisa menjawab surat apa ini, nggak tahu. Kalau misalnya bukan dalam bentuk Al-Quran, tapi dalam satu halaman serahkan, coba surat apa ini, kita juga nggak paham. Nah, kan begitu. Bahkan kalau kita ditanya tentang satu ayat, bingung nih, surat apa ya? Misalnya qalilan ma tadhakun. Surat apa itu? Surat apa? Qalilan ma tadhakun. Surat apa? Ada yang tahu surat apa? Bukan Al-Quran itu. Gak usah bingung dari surat apa. Itu bukan Al-Quran. Cuma dikasih nada sedikit saja sudah. Iya ya. Betul ya? Pasti mikir yang surat apa ya? Enggak, bukan Al-Quran itu. Ini cara untuk menggugah semangat kita. Artinya ketika Al-Quran itu dipalsukan, belum tentu kita bisa membedakan ini asli, ini palsu. Apalagi orang awam yang mungkin membaca saja, mohon maaf, belum begitu lancar. Atau mungkin seumur hidup membuka Al-Quran dari awal sampai akhir belum pernah. Sehingga ketika Al-Quran palsu itu diedarkan, sekian lama beredar, baru nanti ada reaksi. Beberapa tahun yang lalu di Surabaya juga ditemukan Al-Quran palsu, sebar luas. Nah, upaya sistematis seperti ini untuk menyerang dan menghancurkan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman dahulu. Yang saya gambarkan tadi dengan beberapa contoh sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah memisahkan, membuat dinding penyekat antara umat Islam dengan Al-Quran. Karena orang-orang kafir, mereka menyadari bahwa kekuatan umat Islam itu terletak di Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun." Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran
Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir mereka semua mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini. Wal ghaw fihi, kalau Al-Qur'an itu mulai dibacakan buat keributan, rusuh, ramai. La'allakum taghlibun, kata orang-orang kafir satu dengan yang lain, hanya dengan cara seperti itu kalian akan bisa memenangkan pertempuran melawan orang-orang Islam. Maka kita sebagai umat Islam harus waspada dengan semua bentuk upaya yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Dalam bentuk apapun, kita dijauhkan dari semangat membaca Al-Quran, kita dijauhkan dari semangat untuk mempelajari Al-Quran, kita dijauhkan dari semangat untuk menerapkan hukum-hukum dari Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sadar. Padahal ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, tokoh-tokoh kekafiran sekalipun, sesungguhnya di dalam hati kecil mereka mengakui kebenaran isi Al-Quran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, demikian juga di dalam sirah nabawiyahnya, demikian juga Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala dalam sirah nabawiyahnya, menyebutkan sebuah cerita yang mungkin sebagian kita pernah mendengarnya. Ketika tiga tokoh Quraisy, yaitu Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal, Al-Uqbah bin Abi Mu'aid, ketiga orang ini dalam sebuah kesempatan di malam hari itu diam-diam meninggalkan rumah masing-masing menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam-diam, ini tokoh semua. Abu Sufyan yang waktu itu belum Islam, Abu Jahal yang kemudian mati dalam keadaan kekufuran. Nah, adapun Utbah wallahu alam apakah masuk Islam ataukah tidak. Tapi tiga orang ini adalah tokoh Quraisy yang terkenal. Malam itu tiga tokoh ini secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi meninggalkan rumah masing-masing menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan satu sama lain tidak saling mengetahui dan tidak menyadari ternyata ada orang lain yang ikut melakukan aksi itu di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Tiga orang ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, secara sengaja, terencana ingin menikmati bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Diam-diam, kalau ketahuan kan repot nanti. Di siang hari memusuhi, membenci Nabi Muhammad, mencela Al-Quran, kok di malam hari menikmati bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi. Ya, tiga orang ini. Pagi hari sebelum fajar menyingsing, tiga orang ini kemudian pulang. Di tengah jalan ketemu. Dari mana? Kamu dari mana? Dari mana? Sepakat untuk menerangkan. Ternyata mereka bertiga sepakat menjawab, mengakui secara jujur, iya tadi malam saya mendengarkan bacaan Muhammad. Akhirnya mereka mengatakan, wah ini jangan sampai ketahuan orang-orang Quraisy ini. Kalau ketahuan, repot. Kan begitu. Kalau ketahuan mungkin orang Quraisy semuanya langsung masuk Islam. Mungkin. Akhirnya mereka bertiga sepakat tidak mengulangi lagi perbuatan itu, dan mereka pun sepakat untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kejadian itu berulang untuk yang kedua kalinya. Tiga tokoh ini, ya siapa sih yang puas mendengarkan bacaan Al-Quran? Rasa-rasanya kan kita tidak ingin selesai membaca Al-Quran, rasa-rasanya kita tidak ingin selesai mendengarkan bacaan Al-Quran. Rasa-rasanya, meskipun kenyataannya, gimana kenyataannya? Nah, tapi yang jelas kejadian itu berulang, ketemu lagi, sepakat lagi, sampai 3 kali terulang.
Sejarah mencatat. Padahal di dalam hati kecil mereka mengakui Al-Quran itu benar. Islam itu adalah agama yang benar. Muhammad alaihi salatu wasallam betul-betul utusan dari Allah Azza wa Jalla. Semua mengakui. Nah, akhirnya Utbah atas inisiatif sendiri lalu datang menemui Abu Sufyan di rumah, ketuk pintu. Abu Sufyan, pembicaraan ini rahasia. Abu Sufyan, sebenarnya menurut kamu itu dakwah yang dibawa Muhammad itu seperti apa sih? Jujur ini. Kata Abu Sufyan, benar dakwah itu Muhammad. Baik dakwah. Aku juga perasaanku sama. Ayo sama-sama datang ke tempatnya Abu Jahal. 2 orang datang. Nah, wahai Abul Hakam, kata mereka berdua, sebenarnya jujur saja, menurut kamu ajaran Muhammad itu gimana sih? Abu Jahal yang mereka panggil dengan Abul Hakam paham, cerdas ini. Kemana arah pertanyaan ini? Langsung dijawab oleh Abul Hakam. Tidak bisa. Sejak dulu keluargaku dan keluarga Muhammad bersaing. Coba karena gengsi menolak kebenaran. Dari zaman dulu sampai sekarang keluargaku dan keluarga Muhammad itu bersaing. Memang mereka satu keturunan, tetapi untuk ukuran keluarga besar berbeda. Keluarga Nabi Muhammad alaihissalam dengan keluarga Abul Hakam. Meskipun masih terhitung paman Nabi Muhammad. Dari dulu sampai sekarang keluargaku dan keluarga dia bersaing. Kalau mereka melakukan aksi memberi makan untuk orang-orang yang berhaji, kami juga berikan makan untuk orang-orang berhaji. Kalau kami memberikan minum untuk orang-orang yang berhaji, mereka juga ikut-ikutan berikan air minum untuk orang haji. Berlomba-lomba meraih kedudukan di dalam masyarakat. Dalam urusan berperang misalnya sama-sama. Nah sekarang kedudukan kami ketika sudah sama seperti ini, tiba-tiba ada orang di antara mereka yang mengaku sebagai nabi utusan Allah. Kalau kemudian kami mengakui, ya kami ketinggalan. Gak mungkin kemudian kami mengatakan ada juga nabi di antara kami. Gak bisa. Nah, ternyata karena faktor gengsi, alhamdulillah, mengakui Al-Quran itu benar sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena gengsi, takut kedudukannya hilang, takut turun jabatannya, takut pangkatnya dipersoalkan, takut nanti bisnis dan usahanya akan melemah, takut nanti pendapatannya akan berkurang, sekian banyak ketakutan-ketakutan itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu membisik-bisikkan dalam hati kalian kefakiran, kemiskinan. Jangan jadi hamba yang taat. Jangan jadi salafi. Jadi salafi opo-opo ra entuk. Ya kan? Semua haram, enggak boleh. Lebih bagus kamu jadi orang jahil saja. Jadi kalau melakukan sesuatu yang haram punya alasan. Oh, saya enggak tahu kan gitu. Kalau belajar agama, nanti kalau tahu itu haram gimana? Ayo. Itu sudah bisikan syaitan. Takut belajar agama karena alasan nanti kalau sudah tahu, kan begitu. Karena gengsi. Padahal dengan mempelajari dan menguasai ilmu agama, kedudukan itu akan semakin mulia di sisi Allah dan di sisi makhluk tentunya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa kekuatan kita itu terletak di Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mempelajari Al-Quran dari segi apapun, qiraatan wa tajwidan wa tafsiran wa da'watan wa hifzan wa muraja'atan. Kita pelajari Al-Quran, tajwidnya, qiraahnya, tafsirnya, cara mendakwahkannya seperti apa. Kita hafal, kita murajaah hafalan tersebut. Nah, karena Al-Quran itu dahsyat. Nah, Al-Quran itu dahsyat. Disebutkan dalam cerita ketika seorang petugas pencari manuskrip Arab, kitab-kitab karya para ulama,
dari Arab Saudi ditugaskan sampai ke Eropa. Entah itu di Berlin atau Leiden di Belanda. Saya lupa ingat. Karena memang kitab-kitab karya ulama kita yang dulu banyak di sana. Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim. Itu manuskrip-manuskrip aslinya justru terbanyak itu ada di tangan orang-orang kafir. Terutama di Belanda, Leiden. Nah, petugas pemburu manuskrip ini sampai di sebuah perpustakaan besar, perpustakaan dunia. Dilihat-lihat, masuk perpustakaan. Ternyata ada yang aneh. Nah, ini terjadi dulu. Wallahu alam sekarang apakah masih ada ataukah tidak. Ternyata ada satu deretan rak yang kosong. Cuma ada sebuah buku besar. Padahal di deretan rak yang lain penuh dengan buku-buku ini aneh. Satu tingkat rak ya, paling tinggi itu ada sebuah buku besar. Kan aneh. Tanya ke penjaganya, itu buku apa? Kata penjaganya, itu induk semua ilmu. Semua buku di perpustakaan ini kembalinya ke buku yang satu itu. Kan heran ini pencari manuskripnya. Bisa saya lihat? Oh silakan. Ambilkan tangga, dilihat, dibuka Al-Quranul Karim. Orang kafir loh. Mungkin kita juga pernah membaca sejarah Perang Dunia Kedua ya. Turki termasuk pihak yang Jerman ya. Jerman termasuk pihak yang kalah. Di salah satu klausul penyerahan itu, nanti silakan dibaca sendiri. Panjang itu. Salah satu yang harus dilakukan oleh Jerman sebagai pihak yang kalah. Ya, Jerman kan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nggak sepakat? Kalah ya? Kalah. Jerman, Italia, terus Jepang. Dan mana lagi yang kalah? Melawan sekutu yang jelas sekutu menang kan gitu. Jerman sebagai pihak yang kalah harus melakukan beberapa hal kan begitu sebagai pihak yang kalah perang. Dan membayar ganti rugi ini dan itu. Nah, salah satu poinnya adalah apa? Mengembalikan mushaf Al-Quran ke kaum muslimin yang waktu itu Turki. Dan mushaf Al-Quran itu mushaf Al-Quran asli Utsmani. Dipegang secara turun-temurun oleh raja atau kaisar Jerman. Ternyata mereka meyakini itu pesan dari nenek moyang mereka, para kaisar dan para raja Jerman. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, simpan baik-baik pusaka ini. Al-Quranul Karim. Kalau kita mah pusakanya banyak dalam rumah. Ada yang cetakan Madinah, ada yang cetakan Beirut, ada yang cetakan Indonesia. Wah, numpuk pusaka itu. Tidak pernah dibaca. Karena pusaka kan nggak sembarangan dibuka ini. Nggak sembarangan dibuka. Ini kita sudah kena propagandanya orang kafir. Na'udzubillah. Maka pertanyaan yang harus sering kita jawab sehari-harinya, sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Kan gitu. Sudahkah Anda mengulang dan memurajaah hafalan Al-Quran Anda hari ini? Nah. Apalagi salafiyin, ahlus sunnati wal jamaah, lisannya selalu basah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu pun sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Jalla wa Ala bisa dibuktikan dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan membaca kalamnya, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang utama. Apapun yang dibutuhkan oleh umat Islam semua ada di sana. Semua ada di sana. Tidak ada yang terlewatkan. Apa iya? Iya. Kok masalah ini nggak ada? Anda yang belum tahu. Kalau para ulama tahu masalah ini. Jangan karena
kita kurang memahami isi Al-Quran dan kandungannya. Jangan hanya disebabkan kita tidak mengetahui secara pasti masalah ini apa ada dalam Al-Quran, kemudian kita katakan Al-Quran itu gak lengkap. Na'udzubillah. Ratusan bahkan ribuan jilid buku dan karya para ulama secara khusus tentang Al-Quran. Para ulama yang secara khusus menulis tafsir Al-Quran ada, itu puluhan bahkan ratusan jilid. Ada ulama yang secara khusus menulis tentang sejarah berdasarkan Al-Quran. Ada ulama yang secara khusus menulis tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul dalam Al-Quran saja sendiri. Ada ulama yang secara khusus membahas tentang asbabun nuzul, sebab yang menjadikan ayat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala sendiri, puluhan jilid. Ada para ulama yang secara khusus membahas tentang mansukh, nasakh dan mansukh dalam Al-Quran, ayat-ayat yang sudah tidak berlaku lagi hukumnya ada dalam Al-Quran. Ada ulama yang secara khusus membahas ayat-ayat Allah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, ayat-ayat Makkiyah. Dan ayat-ayat yang diturunkan Allah setelah Nabi Muhammad hijrah, ayat-ayat Madaniyah. Khusus. Ada para ulama yang secara khusus menulis tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang diturunkan di musim dingin, di musim panas sendiri. Pembahasan secara khusus tentang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada malam hari dan pada siang hari. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ahkam secara khusus, tata cara bersuci, salat, puasa, zakat, haji, dan yang semisal seterusnya. Itu ada yang secara khusus membahas para ulama. Ada ulama yang secara khusus membahas tentang i'rabul Quran. I'rab, aturan cara baca di dalam bahasa Arab. Perubahan akhir kata di dalam bahasa Arab secara khusus. Maka luar biasa. Ada lagi ulama yang secara khusus menulis tentang qiraah, ilmu qiraah. Cara membaca Al-Quran itu metodenya seperti apa? Sekian banyak, ratusan, bahkan ribuan jilid, menanti jari jemari kita membukanya. Ya kalau sekarang pakai software Maktabah Syamilah, menanti jari jemari kita menyentuh touch komputer dan laptop milik kita. Jangan langganan majalah bola, jangan langganan majalah tentang perumahan, properti, dan itu otomotif, atau tentang handphone misalnya, kan gitu. Banyak kan gitu. Buka terus, nggak mau ketinggalan update berita terbaru, iya kan. Terus kayaknya kalau nggak membaca edisi yang terakhir gimana gitu. Informasi-informasi begitu, wah rajin, numpuk itu di rumahnya. Tapi Al-Quran yang nggak bisa ditumpuk, cuma 30 juz. Al-Quran tidak dia baca. Ya mungkin salah satu sebabnya karena kita tidak memiliki kemampuan untuk merasakan manis dan lezatnya ayat-ayat Al-Quran ketika dibaca. Nah, itu harus cari terus. Apa sebabnya? Apa mungkin karena kita kurang menguasai cara membaca Al-Quran? Jangan dibiarkan. Kalau misalnya, wah iya Ustaz, masalahnya saya itu kurang lancar membaca Al-Quran. Boleh, alasan itu saya terima. Tapi tahun depan kalau alasannya masih sama, ya mohon maaf, alasan Bapak saya tidak terima. Sudah 1 tahun kok tidak berubah-ubah. Kan begitu. Kalau sekarang alasannya masih bisa saya terima. Tapi setahun lagi, 2 tahun lagi, kemampuannya kok begitu. Ya, kan hadis Nabi Ustaz. Sudah mulai pinter nih. Hadis Nabi kan mengatakan yang susah baca Al-Quran pahalanya 2. Kan gitu. Ada kan hadis Nabi seperti itu? Saya pengen cari yang pahalanya 2 Ustaz. Kan gitu. Betul pahalanya 2. Tetapi Nabi sebelumnya mengatakan al-mahiru ma'al kirami al-bararah, yang pandai baca Al-Quran itu sederajat setingkat dengan para malaikat. Pilih mana? Kan gitu. Kok gak milih yang pertama, tingkatan nomor 1? Milihnya kok yang nomor 2, biar pahalanya dapat 2 Ustaz. Kemudian ada faktor kesengajaan seperti itu. Gak ada para ulama yang secara sengaja tidak mampu baca Al-Quran hanya karena mengejar 2 pahala. Nah,
yang mahir membaca Al-Quran semakin banyak lagi pahalanya. Satu huruf Allah lipat gandakan menjadi berapa pahala? 10. Dalam 10 menit si A bisa membaca 10 halaman, kali berapa? Sementara si B yang cek kan gitu, yang berencana cari 2 pahala cuma dapat 1 halaman, 2 halaman. Kalikan 2 lah. Cuma 4 halaman. Sementara si A yang lancar dapat 10 halaman. Cara berpikirnya harus maksimalis gitu loh. Jangan cari yang minimal-minimalnya. Nah. Apalagi kalau kita harus barakallahu fikum, harus membuka sejarah tentang beratnya perjuangan para sahabat untuk mengumpulkan lalu menyatukan Al-Quran sehingga tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara umat Islam. Nah, luar biasa. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala belum cukup setengah tahun, Umar bin Khattab datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, selamatkan umat. Ahlul Quran, Al-Qurra, mereka yang hafal Al-Quran semakin hari semakin banyak yang berkurang karena terbunuh dalam medan perang. Kumpulkan jadi satu. Jangan sampai hilang. Bisa kan? Kemungkinan seperti itu hilang akhirnya berkurang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar, apa mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi? Tidak dilakukan di zaman Nabi itu artinya dikumpulkan menjadi satu dari awal hingga akhir. Kalau sekedar mengumpulkan ayat dan surat sudah ada sejak zaman Nabi, tetapi tidak lengkap dalam jumlah 30 juz. Masing-masing sahabat punya catatannya. Tetapi Umar terus membujuk Abu Bakar As-Siddiq, terus meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq bahwa ini keputusan yang harus diambil. Karena kalau tidak, ketika para penghafal Al-Quran itu sedikit-sedikit meninggal, hilang, ada kemungkinan akhirnya Al-Quran itu pun hilang dari muka bumi. Sampai akhirnya Abu Bakar pun Allah lapangkan dadanya menerima usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Memilih orang yang tepat. Siapa yang dipilih? Zaid bin Thabit. Berapa umurnya? Merojah dulu Ustaz nanti di rumah. Jawabnya lewat SMS boleh? Zaid bin Thabit, ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah saat hijrah, itu usianya masih 11 tahun. Ayo sekarang udah bisa dijawab berarti. Ketika memulai proyek pengumpulan Al-Quran itu umurnya berapa? Antar-antarnya sudah loh. Nabi Muhammad tiba di Madinah umurnya sudah 11 tahun. Nabi Muhammad tinggal di Madinah berapa tahun? Berapa tahun? 10 sampai meninggal ya. 10 tambah 11. Hasilnya 21. Kemudian setelah itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya tadi mengatakan belum cukup setengah tahun. Berarti usia Zaid bin Thabit ketika melaksanakan proyek besar ini berapa? Berapa? 21 genapkan 22. Masih sangat terlalu muda. Untuk proyek sebesar ini masih sangat terlalu muda. Hingga sekarang umur 22 kita dulu. Apa yang kita lakukan? Yang sudah melewati usia 22. Dulu waktu usianya masih 22, apa yang dilakukan? Ya jawabnya masing-masing ya. Itu masa lalu kita lah. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang belum mencapai usia 22, jangan lewatkan. Sweet 22. Bukan sweet 17, bukan. Sweet 22. Nah, 22. Jangan lewatkan usia seperti ini. Lihat para sahabat. Usia, padahal di sana banyak sahabat lain yang lebih senior. Tetapi mengapa Abu Bakar As-Siddiq memilih Zaid bin Thabit? Karena Al-Quran itu
untuk dikumpulkan itu bukan tugas ringan, ini tugas berat. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimu wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'il Qur'ana wa wajma'hu. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Zaid bin Thabit, wahai Zaid, kamu ini masih muda, cerdas, terpercaya, kami tidak meragukanmu. Dan kamu sudah punya pengalaman dengan Al-Quran, karena sejak itu sudah menulis wahyu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telusuri Al-Quran, kumpulkan jadi satu. Nah, ada berapa syarat yang diberikan Abu Bakar Siddiq? 4. Masih muda, cerdas, kemudian dipercaya. Yang keempat, punya pengalaman tentang Al-Quran. Nah, 4 syarat ini semuanya ada pada antum yang hadir malam ini. Boleh berhitung kita. Semua syarat ini ada pada setiap hadirin yang hadir malam ini di tempat ini. Boleh berhitung kita. Apa iya muda? Apa aku masih muda ya? Tua. Masih muda. Antum semua ini masih muda. Bolehlah wajah keriput. Boleh. Nah, mungkin kulitnya pun sudah seperti apa namanya? Sengkedan, terasiring. Kayak sawah itu kulitnya gini. Tulangnya mungkin bolehlah seperti apa namanya? Pengungkit, bunyi terus kerak. Boleh. Tapi semangat harus tetap muda. Kan begitu. Semangat harus tetap muda. Percuma usianya masih muda tapi sudah nggak punya cita-cita dan tekad. Ya jadi orang tua akhirnya. Cerdas. Saya yakin semuanya malam ini cerdas. Ahli di bidangnya masing-masing. Apa ya cerdas ya? Ayo gali potensi diri. Nah, yang tukang bengkel saya yakin cerdas. Pengalamannya buka motor, buka mobil yang jelimet-jelimet seperti itu. Nah, itu menunjukkan kecerdasannya. Nah, tidak semua orang mungkin bisa memperbaiki bengkel. Yang petani itu juga cerdas. Nah, kapan harus menanam, pupuk apa yang diberikan, jenis varietas padi apa yang akan ditanam. Nah, volume pengairannya itu seperti apa? Ya kan? Cara untuk menangani tikus dan hama wereng serta hama-hama yang lain seperti apa? Itu sebuah kecerdasan itu. Belum lagi menjualnya biar dapat untung besar ke siapa? Itu kan bentuk kecerdasan. Hanya saja kadang-kadang syaitan itu berusaha menutup potensi yang ada dalam diri kita. Nah, yang pedagang, yang pengusaha semuanya cerdas, yang ibu-ibu, ummahat semuanya cerdas. Cuman kadang-kadang tidak merasa saja. Atau bahkan mungkin minder ya. Mungkin apa iya sih? Iya. Satu persatu boleh kita berhitung malam ini. Berhitung itu maksudnya membuktikan antum masih cerdas. Cerdas. Kemudian yang ketiga insya Allah terpercaya semua ini. Yang keempat pengalaman. Ya mulai malam ini kita cari pengalaman. Nah, kita cari pengalaman. 4 syarat ini yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Zaid bin Thabit untuk kemudian bertugas melaksanakan proyek besar Al-Quranil Karim. Selesai akhirnya. Alhamdulillah terkumpul 30 juz. Yang terlaksana dalam rentang waktu 15 bulan lamanya. 15 bulan itu bukan waktu yang pendek. Itu kalau bagi kita sudah sulit. Zaman dulu Zaid bin Thabit mengumpulkan itu harus ditulis sendiri. Kalau zaman sekarang kan tinggal download aja. Gratisan lagi downloadnya. Kalau nggak download ya titip hard disk, titip flash disk. Kan itu. Tinggal di copy paste. Kalau misalnya enggak ya di copy hard copy. Kan itu. Itu zaman sekarang. Tapi zaman dulu ditulis.
Bahkan salah satu sebab mengapa Abu Bakar memilih Zaid bin Thabit karena tulisannya bagus. Tulisannya bagus. Itu pun syaratnya ketat. Yang akan ditulis oleh Zaid bin Thabit adalah Al-Quran yang dihafal oleh sahabat yang datang untuk menyetor Al-Quran itu, disertai bukti tertulis dan saksi yang menyatakan bahwa Al-Quran yang tertulis di kertas itu memang betul-betul ditulis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya tidak ditulis di hadapan Nabi, mungkin ditulis di tempat yang lain. Sahabat itu pun harus membuktikan dengan dua saksi bahwa tulisan itu pernah dibawa kepada Nabi Muhammad dan Nabi membaca lalu menyetujuinya. Syaratnya kan berat. Ini bentuk wujud janji dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kesucian Al-Qur'an Karim. Dan alhamdulillah proyek itu selesai. Sampai kemudian pada zaman Utsman bin Affan ketika Hudzaifah bin Yaman mengatakan kepada Utsman, "Ya Utsman, adrikil ummah." Selamatkan umat ini. Ketika daerah dan wilayah Islam semakin meluas, akhirnya sering terjadi perselisihan, perdebatan, gesekan di antara umat Islam dalam hal cara membacanya. Terbawa oleh logat masing-masing. Akhirnya ada perbedaan pendapat cara membacanya. Lalu Utsman berinisiatif untuk menyatukan cara membaca Al-Quran. Yang ditunjuk pun Zaid bin Thabit. Proyek besar kedua tentang Al-Quran ini dilakukan dan dimulai pada akhir tahun 24 Hijriah. Berapa umurnya Zaid bin Thabit? Berapa umurnya Zaid bin Thabit? Berapa umurnya? 24. Masuk Islam kan umur 11 ketika Nabi tiba di Madinah. 11 tambah 24 mudah sekali ya. 40. Nggak sampai Pak. 35. Masih muda ya? Muda. Dan hasilnya. Kata Imam Mudzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala pada biografi beliau, sampai saat ini Al-Quran yang tersebar di seluruh dunia itu 2 juta eksemplar. Itu zaman Al-Imam Mudzahabi. Tahun 728 Hijriah meninggalnya Imam Zahabi. Jadi awal-awal tahun 700-an lah. Itu Al-Quran sudah dicetak. Bukan cetak pakai titipkan di penerbit seperti sekarang. Tulisan tangan. Sebar ke sana dan kemari. Apalagi kalau sekarang dihitung sudah berapa. Dan itu semua termasuk Al-Quran yang ada di sini. Nah ini. Sekarang ini kita sudah tinggal memakainya kan begitu. Tinggal membacanya mudah. Tapi kita bisa bayangkan betapa beratnya tugas yang telah dijalani oleh Zaid bin Thabit. Sampai-sampai ketika Zaid bin Thabit mendapatkan perintah dari Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan gunung Uhud dari tempatnya ke tempat yang lain, itu lebih ringan bagiku daripada melaksanakan tugas suci ini, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Berat. Nah ini kita sudah enak-enak, ya kan? Beli juga murah, kita mampu membeli. Ini dekat dengan kita. Mungkin di rumah pun di setiap ruangan ada, di mobil mungkin juga ada, kan itu. Tapi resletingnya mungkin sampai berkarat, mungkin sampulnya sampai berdebu. Padahal kita kan selalu berprinsip kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah dengan manhaj salaf saleh. Tegasnya bukan main kalau sudah berbicara seperti itu. Nah kalau misalnya Anda sudah berteriak lantang seperti ini, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah dengan madhab salaf salafi seperti itu, benar. Misalnya ada orang yang iseng aja, lah Bapak sudah khatam Al-Quran berapa kali? Misal ada orang iseng kan begitu, misal saja. Ampunten Pak, kembali kepada Al-Quran itu Bapak sendiri khatam Al-Quran sudah berapa kali? Mantap. Iya kan? Pernah membayangkan misalkan ada orang iseng seperti itu, kan nggak mungkin marah juga. Bapak jangan tanya seperti itu. Lah enggak, konsekuensinya
Bapak tadi kan mengajak kita kepada Al-Quran, Sunnah, Mazhab Salaf. Nah, cobalah tolong ditunjukkan kepada kami tentang ini dalam Al-Quran itu di surat apa? Masa jawaban kita sebentar, anak SMS Ustaz dulu, atau tak telepon Ustaz istik. Nggak mungkin kan selamanya kita seperti ini, ya. Maka mulai malam ini nasihat dan motivasi dari saya, ayo betul-betul kita laksanakan proyek besar ini. Proyek besar untuk betul-betul mencintai Al-Quran dengan membacanya sebaik-baiknya. Yang belum lancar membaca tidak usah malu. Daripada malu disimpan-simpan terus tambah malu nanti. Tidak usah malu, sampaikan kepada Ustadz di sini. Ustadz Ahmad Afandi, Ustadz Saifuddin Zuhri, Ustadz saya nggak bisa baca, Ustadz saya nggak bisa baca. Ada nggak ini program dari Ustadz untuk kami ikhwan-ikhwan yang sudah tua-tua, yang pakai kacamata dan beruban ini? Ada nggak kesempatan buat kami untuk pandai membaca Al-Quran? Tidak usah malu, kan begitu ya? Ngapain malu? Nah, dalam urusan agama tidak usah malu. Mintalah kepada ustadz-ustadz di sini. Ada program khusus membaca Al-Quran. Demikian juga ke depannya nanti sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran kita pelajari tafsirnya, kita amalkan, kita dakwahkan. Di situ baru tepat kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah dan madhab salaf. Nah, Bapak sendiri sudah khatam berkali-kali. Berkali-kali, sudah tidak terhitung lagi. Orang, oh iya, berarti Anda cocok meneriakkan seperti itu. Nah, tapi nanti kalau ditanya lagi, sebentar, dibuka ayatnya. Kalau ayat ini tafsirnya apa Ustaz? Tafsirnya apa Pak? Waduh, sebentar dulu. Nah, kan tidak selamanya seperti itu. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, jangan sampai kita menjadi korban dari propaganda orang kafir, menjauhkan Al-Quran dari umat Islam. Nah, wallahu alam bisawab, sudah 1 jam ya. Insyaallah sudah cukup untuk nasihat malam hari ini. Ya sebenarnya pengen ziarah ke Ustaz Ahmad Afandi, kok malah jadi acara seperti ini. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. 1, 2, 3, 4 boleh. Tidak perlu pakai kertas, langsung saja. Tapi kalau tidak ada jangan dibuat-buat. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak biasa ya seperti ini ya. Ya berarti ini pemanasan. Ke depan insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.